Ayo, ayo. Oke, sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok C yang sudah menyempatkan hadir pada presentasi kasus 1, yaitu hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan asites. Di sini kami dari kelompok B yang beranggotakan 1 Edo Rival Kurniawan, yang kedua ada Nizar Akmal Gunawan, yang ketiga ada Ufa Faiza Yustira, selanjutnya ada saya sendiri Safio Yogi Pinanda, kemudian ada Lintang Wening Safinatul Jannah, dan yang terakhir Hafiza Salsabila. Selanjutnya ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Ayam broiler merupakan biasa disebut ayam ras pedaging, merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging. Ayam petelur merupakan ayam betina dewasa yang dipelihara untuk menghasilkan telur. Ayam petelur memiliki laju pertumbuhan yang lebih lambat dan lebih difokuskan pada kematangan organ reproduksi untuk produksi telur. Penyakit asites pada ayam adalah kondisi patologis yang ditandai dengan penumpukan cairan berlebihan di dalam rongga perut ayam, sehingga menyebabkan perut ayam membesar dan tampak buncit. Kondisi ini lebih sering ditemukan pada ayam broiler karena tingginya kebutuhan oksigen akibat pertumbuhan yang sangat cepat. Rumusan masalah. Pertama, ada sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan ayam? Yang kedua, mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur? Yang ketiga, mengapa kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler? Yang keempat, jelaskan interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Sistem fisiologi pada ayam merujuk pada fungsi tubuh ayam, termasuk bagian organ-organ bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi vital seperti pernapasan, pencernaan, reproduksi, endokrin, saraf, dan peredaran darah. Sistem fisiologi ayam pedaging dan ayam petelur pada dasarnya sama karena masih termasuk dalam spesies ayam. Namun tingkat aktivitas dan beban masing-masing sistem dapat berbeda tergantung tujuan produksinya. Pada pernafasan ayam pedaging, rentan mengalami gangguan karena kebutuhan oksigen tinggi namun kapasitas paru-paru terbatas. Pada ayam petelur lebih stabil karena laju metabolisme dan pertumbuhan lebih lambat. Peredaran darah pada ayam pedaging lebih tinggi tekanan, jantung bekerja ekstra keras dan berisiko terkena asites. Pada ayam petelur lebih stabil, tidak terlalu terbebani oleh kebutuhan metabolik tinggi. Sistem endokrin pada ayam pedaging memiliki hormon pertumbuhan sangat dominan dan cepat bekerja. Pada ayam petelur, hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron lebih dominan. Pada ayam pedaging, pencernaan bekerja sangat aktif untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan daging yang cepat. Pada ayam petelur, tetap aktif dan difokuskan untuk mendukung produksi telur, bukan untuk pembentukan otot. Reproduksi pada ayam pedaging tidak difokuskan pada reproduksi sistem reproduksi, jadi relatif tidak aktif. Pada ayam petelur, sistem reproduksi sangat aktif karena fungsinya memproduksi telur secara rutin. Lalu selanjutnya pertumbuhan ayam broiler dan ayam petelur. Ayam broiler ini merupakan ras ayam pedaging hasil persilangan genetik dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki produktivitas tinggi. Ayam broiler ini jenis ayam yang dikembangkan untuk menghasilkan daging sehingga memiliki proses pertumbuhan cepat. Sedangkan ayam petelur itu merupakan hasil persilangan genetik dari strain ayam yang memiliki kemampuan produksi telur yang tinggi. Ayam petelur itu dipelihara dengan tujuan utama untuk menghasilkan telur sehingga pertumbuhannya cenderung lebih lambat. Jadi untuk ayam broiler sendiri itu pertumbuhannya difokuskan kepada daging. Jadi memiliki proses pertumbuhan yang cepat. Tetapi kadang terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan bobot badan dengan organ-organ vital seperti jantung atau paru-paru. Sedangkan ayam petelur karena difokuskan pada penghasil telur, jadi yang difokuskan pertumbuhannya itu di kelaminnya, di sistem reproduksinya. Seperti itu.
Selanjutnya ada penyakit asites pada ayam. Asites merupakan gangguan metabolik yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen tubuh ayam dengan suplai oksigen yang tersedia. Menurut Dewi et al. 2018, asites merupakan gangguan metabolisme yang berhubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk menyediakan oksigen yang cukup akibat kebutuhan oksigen yang meningkat. Gejala klinis penyakit asites pada ayam dapat ditinjau dari perut ayam yang membesar, ayam kesulitan bernafas, dan kurang aktif. Kulit perut tampak kemerahan atau kecoklatan, muncul sianosis atau warna kebiruan di kepala dan jengger, serta kematian secara mendadak. Kemudian ada interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam serta pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan terhadap fisiologi ayam. Suhu tinggi pada pemeliharaan ayam mendorong kerja jantung lebih keras untuk meningkatkan aliran darah ke permukaan tubuh dan melepas panas. Peningkatan kerja jantung akan menurunkan suplai darah ke organ pencernaan dan berakibat pada berkurangnya penyerapan nutrisi. Dataran yang lebih tinggi dengan suhu lebih rendah memiliki suhu dan kelembaban yang lebih baik untuk konsumsi pakan, menurut Kurniawan et al. 2016. Ayam akan meningkatkan laju pernapasan untuk mendinginkan tubuh melalui penguapan air dari saluran pernapasan. Peningkatan laju pernapasan mengurangi kadar karbon dioksida dalam darah, menyebabkan alkalosis respiratorik. Pertumbuhan yang terhambat juga disebabkan oleh heat stress yang menyebabkan penurunan produksi secara signifikan menurut Masti et al. 2020. Lalu untuk kesimpulannya, jadi penyakit asites ini penyakit dari sistem metabolik yang dipengaruhi oleh pernapasan. Jadi penyakit asites ini seringkali menyerang ke ayam broiler karena ayam broiler itu memiliki pertumbuhan yang cepat sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan bobot badan dengan pertumbuhan organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru atau bahkan tulang. Kalau misal ayam petelur itu karena difokuskan untuk produksi telur, jadi lebih difokuskan pada pertumbuhan kematangan sistem reproduksi sehingga memiliki ketahanan tubuh yang lebih stabil, dan bahkan ayam telur ini dapat dikatakan jarang terkena penyakit asites. Sekian. Oke, baik, sesi pemaparan materi sudah selesai. Selanjutnya akan dibuka sesi diskusi atau tanya jawab. Dari kelompok C, silakan yang ingin bertanya bisa acungkan tangan. Ya, silakan Mbak Dewi Wulandari untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada kelompok B mengenai bagaimana dampak interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam terhadap efisiensi produksi jika dipelihara di daerah dataran tinggi. Terima kasih Mbak Dewi Wulandari atas pertanyaannya. Mungkin akan ditampung terlebih dahulu. Silakan teman-teman kelompok C yang lain jika ada pertanyaan langsung saja angkat tangan. Ya, silakan Mas Firman. Baik, izin bertanya. Mengapa ayam petelur itu cenderung lebih tahan terhadap asites meskipun berada di lingkungan yang sama? Dan apa implikasi fisiologinya bagi seleksi ayam broiler? Terima kasih Mas Alif Firmansyah atas pertanyaannya. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir dari kelompok C. Dipersilakan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok C atau sudah dua saja? Cukup, Mas. Cukup. Baik. Mungkin
Saya di sini akan kalau menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang pertanyaan dari D ya. Bagaimana dampak interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi kalau dipelihara di dataran tinggi? Benar. Jadi itu kalau di dataran tinggi itu suhunya kan lebih rendah. Nah, itu sebenarnya dapat menguntungkan ayam karena dapat mengurangi stres, kemudian konsumsi pakannya juga bakalan meningkat dan memperbaiki efisiensi metabolisme. Tetapi di situ ada kelemahannya juga, yaitu oksigen yang lebih rendah dapat memperberat kerja sistem respirasi dan sirkulasi, terutama pada ayam broiler yang memiliki kebutuhan oksigen yang tinggi. Terus apabila tidak diimbangi dengan manajemen kandang yang tepat, itu resiko asitesnya bakal meningkat atau memperparah resiko asites. Seperti itu, Mbak Dewi Wulandari, apakah menjawab? Sangat menjawab, Mas. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan dari Mas Ali Firmansyah bakal dijawab oleh rekan saya. Silakan. Oke, di sini aku izin menjawab pertanyaan dari Mas Firmansyah terkait mengapa ayam petelur cenderung lebih tahan terhadap asites meskipun berada di lingkungan yang sama dan apa implikasi fisiologinya pada seleksi ayam broiler. Nah, ayam petelur kan lebih tahan terhadap asites karena pertumbuhannya lambat dan metabolismenya stabil, sehingga kebutuhan oksigennya rendah dan sistem pernapasannya tidak terbebani. Sebaliknya, kalau ayam broiler itu tumbuh cepat dengan kebutuhan oksigen tinggi, namun dengan kapasitas jantung dan paru-parunya yang tidak seimbang, yang membuatnya itu rentan terhadap asites. Oleh karena itu, seleksi genetik ayam broiler perlu mempertimbangkan keseimbangan pertumbuhan dengan kapasitas sistem kardiorespirasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap stres metabolik dan lingkungan. Mungkin segitu, apa cukup menjawab, Mas Firman Syah? Cukup menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Baik, karena pertanyaan sudah terjawab semua, berarti kita sudah ada di penghujung presentasi. Terima kasih kepada kelompok C yang sudah memperhatikan presentasi dari kelompok B dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman kelompok B meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.